Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran internasional serta teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sepia Isra Zuliana dengan NIM 22403181. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi makalah yang berjudul Elemen dalam Keunggulan Bersaing. Materi ini membahas bagaimana sebuah perusahaan dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Khususnya dalam konteks pemasaran internasional, keunggulan bersaing menjadi hal yang sangat penting karena tidak hanya menentukan kemampuan perusahaan untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan memenangkan persaingan global. Nah, dalam pemaparan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian keunggulan bersaing, elemen-elemen kunci yang membentuk keunggulan bersaing, sumber-sumber keunggulan bersaing, serta bagaimana cara mengelola keunggulan bersaing agar dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Materi yang pertama yaitu pengertian keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah posisi khusus yang dibangun perusahaan untuk menghadapi para pesaing. Keunggulan ini hanya bisa didapatkan dengan mengembangkan produk yang sangat spesifik dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk pesaing. Menurut Ireland, Hawkinson dan Heath, dalam Sopandi, strategi bersaing adalah proses menggabungkan dan mengkoordinasikan komitmen serta tindakan untuk memenangkan persaingan dalam pasar yang spesifik. Sementara itu, menurut Hubban dan Biasim, dalam Sopandi, strategi bersaing adalah cara organisasi mengarahkan bisnisnya agar lebih kompetitif dibandingkan dengan bisnis di industri yang sama. Konsep keunggulan bersaing yang digambarkan Porten dalam Sonda sebagai inti dari strategi bersaing ada 3, yaitu yang pertama ada strategi inovasi, digunakan untuk mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari para pesaing. Yang kedua ada strategi penurunan biaya, digunakan untuk menekan biaya menjadi terendah. Yang ketiga ada strategi peningkatan mutu, digunakan untuk menciptakan produk yang berkualitas meskipun produknya sama dengan pesaing. Selanjutnya, materi yang kedua ada elemen-elemen kunci keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing mencakup seluruh aset yang dimiliki sebuah organisasi serta potensi untuk menciptakan daya saing. Keunggulan bersaing bersumber dari sumber daya berfokus pada nilai lebih yang terkandung dalam sumber daya tersebut, termasuk keterampilan, kompetensi, maupun inovasi. Adapun daya saing yang dimaksud mengacu pada keunggulan dalam kinerja organisasi dalam jangka waktu tertentu. Menurut Barley, menjelaskan bahwa agar kompetensi perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan bersaing berkelanjutan, diperlukan 4 indikator utama, yaitu ada bernilai atau value, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Pengertiannya, yang pertama ada bernilai. Kompetensi dianggap bernilai apabila mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan memanfaatkan peluang atau mengurangi ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kedua ada langka. Kompetensi yang langka adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh sedikit pesaing. Bahkan mungkin tidak ada kompetensi yang bernilai tetapi banyak dimiliki perusahaan lain, tidak akan menghasilkan keunggulan bersaing. Selanjutnya, yang ketiga sulit ditiru. Kompetensi yang bernilai dan langka akan menjadi sumber keunggulan bersaing jika mudah ditiru pesaing. Yang terakhir yaitu sulit digantikan atau non-substitutable. Kompetensi memiliki nilai strategis lebih tinggi ketika tidak ada alternatif lain yang bisa menggantikannya. Semakin tidak terlihat dan unik, suatu kompetensi semakin sulit bagi pesaing untuk menemukan substitusinya, sehingga strategi penciptaan nilai perusahaan sulit ditiru.
Materi yang ketiga yaitu sumber-sumber keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan perusahaan untuk unggul dibanding pesaing dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan, baik melalui harga yang lebih rendah maupun dengan menawarkan manfaat tambahan yang sepadan dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Porter, strategi keunggulan bersaing terbagi dalam 3 bentuk utama, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Keunggulan biaya dicapai dengan menetapkan harga lebih rendah dibandingkan pesaing tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan. Diferensiasi berarti menciptakan produk atau layanan yang memiliki keunikan dibandingkan kompetitor, sedangkan fokus menitik beratkan pada pelayanan segmen pasar tertentu secara lebih mendalam. Strategi Porter menuntun adanya pengaturan organisasi, mekanisme pengendalian, serta sistem insentif yang sesuai. Umumnya, perusahaan besar dengan sumber daya melimpah cenderung mengandalkan strategi biaya rendah atau diferensiasi, sedangkan perusahaan kecil lebih sering bersaing melalui strategi fokus. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengelola keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih dibanding pesaing, baik melalui biaya lebih rendah, diferensiasi produk, maupun pelayanan yang unggul, sehingga keunggulan bersaing yang berkelanjutan bisa disebut sebagai keunggulan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang, meskipun ada tekanan persaingan dan perubahan lingkungan bisnis. Dalam mengelola keunggulan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang, perlu diperhatikan yaitu pembeda dari pesaing, keunggulan ekonomi, kompetitif, dan tidak mudah ditiru. Kemudian juga memperhatikan perencanaan SDM dengan melakukan identifikasi dari potensi yang dimiliki SDM, perencanaan pada sistem kompensasi yang unggul, pelatihan dan pengembangan potensi serta penilaian yang berbasis pada kinerja, sehingga organisasi mempunyai kemampuan dalam menghadapi pesaing dan eksis dalam dunia kerja. Dari perencanaan SDM yang matang akan membuat sebuah organisasi menjadi unggul dan mudah menerapkan strategi yang dibuat. Nah, kesimpulannya yaitu keunggulan bersaing merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih dibandingkan pesaing melalui efisiensi biaya, diferensiasi, dan inovasi. Keunggulan ini dapat berkelanjutan apabila didukung oleh sumber daya dan kapabilitas yang bernilai langka, sulit ditiru, serta tidak mudah digantikan. Untuk mempertahankannya, perusahaan perlu melakukan inovasi secara terus-menerus, meningkatkan efisiensi, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta mengelola sumber daya manusia secara strategis. Dengan pengelolaan yang tepat, keunggulan bersaing dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.